juga mungkin tidak ada visita pasien ya, karena kan puskesmas itu ada yang rawat inap, ada yang tidak ada rawat inapnya, tapi juga pelayanan farmasi kliniknya pun masih terbatas ya, karena terkait dengan keterbatasan SDM gitu ya. Oke, itu ya, jadi gambarannya ya teman-teman, nanti ini diskusi ini akan kita lanjutkan nanti di volume sepada, tapi sebelum masuk ke sana saya akan bercerita dulu terkait dengan perkembangan farmasi klinik ya, kenapa kemudian itu layanan farmasi klinik itu berkembang begitu ya. Nah, ini awalnya ya. Jadi farmasi itu awalnya dikenal, profesi farmasi itu dikenalnya itu adalah ya yang meracik obat gitu ya. Apoteker itu adalah yang meracik obat. Awalnya seperti itu ya. Jadi farmasi itu membuat obat. Nah, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, perannya itu kemudian menjadi bergeser ya. Karena sesuai dengan kebutuhannya, farmasi itu tidak hanya membuat ya, tetapi juga ada mendistribusikan. Nah, kemudian juga bertambah peran lagi konsultasi ya terkait dengan pengobatan. Nah, kemudian bergeser lagi lebih komprehensif lagi, ada clinical pharmacy and distribution. Ya, jadi tidak hanya mendistribusikan tetapi juga memberikan informasi, memonitor efek samping seperti itu. Nah, kemudian saat ini yang sudah berjalan ini adalah pharmaceutical care, atau farmasi itu harus melakukan yang namanya asuhan kefarmasian. Kalau perawat mungkin ada istilahnya adalah asuhan keperawatan, kebidan itu juga ada asuhan kebidanan. Kalau farmasi itu adalah asuhan kefarmasian. Nah, ini untuk tahapan perkembangannya ya, tadi saya sampaikan. Kalau di periode tradisional ya berarti masih farmasi itu membuat ya, menyediakan, mendistribusikan obat ya. Nah, kemudian apa namanya yang menjadi awal dari kemunduran periode ini adalah banyaknya industri-industri farmasi. Nah, karena tadi ya, orang itu menemukan, ada produk, ada bahan obat yang berkhasiat, yang kemudian ketika dipakai kok hasilnya bagus. Kemudian orang itu berlomba-lomba untuk membuat ya dalam skala besar. Nah, pertumbuhan industri yang makin pesat ini kemudian menjadi kemunduran dari peran farmasi sebagai seorang peracik ya. Nah, makin mengecil ya, karena kan hanya meracik saja. Nah, kemudian muncullah periode transisional ya, transisi ya. Transisi, kenapa? Ilmu kedokteran semakin maju. Ya, kalau farmasi itu hanya bisa meracik obat saja, padahal itu sudah bisa digantikan oleh peran dari industri, maka kemudian farmasi itu kan dia perannya akan semakin mundur. Nah, dari sini dengan berkembangnya ilmu kedokteran, maka dan juga berkembangnya obat-obatan baru, maka muncullah masalah baru. Apa masalah-masalah terkait dengan efek samping obat yang ditemukan, masalah-masalah terkait dengan efek samping spesifik pada kehamilan, ya, banyak efek-efek teratogen, obat membuat kecacatan pada bayi, kecacatan pada janin. Nah, inilah yang kemudian menuntut peran farmasi itu untuk bisa lebih lagi. Gitu. Nah, maka kemudian berkembanglah periode farmasi klinik ya, sudah mulai bergeser lagi. Farmasi itu jangan hanya fokus di membuat obatnya saja, obatnya bagus, tapi kalau nggak sampai ke pasien kan sama aja. Pasiennya nggak minum, ya obatnya nggak akan bisa berefek. Nah, maka kemudian sedikit bergeser orientasinya ya. Jadi dari hanya obat bergeser, pasiennya juga diperhatikan ya. Ada interaksi dengan pasien ya. Dilihat apakah obatnya itu berefek atau tidak, ada efek samping atau tidak. Ya, jadi sudah mulai melihat ke pasien, sudah mulai concern ke pasien. Nah, kemudian berkembanglah saat yang sekarang yaitu periode asuhan kefarmasian atau periode pharmaceutical care.
di mana ini secara komprehensif farmasi itu melakukan pemantauan ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan obat, kemudian dilihat efek atau enggak, ada efek samping enggak, tidak ya sekedar seperti itu, tetapi di sini farmasi itu selain melakukan penilaian juga melakukan perencanaan dan evaluasi. Ya, jadi obatnya dikasih, pada saat memberikan obat itu kan memastikan semuanya aman, efektif, ya. Kemudian setelah itu setelah obat sampai ke pasien masih dinilai lagi kira-kira ada problem tidak. Ya, kalau ada problem kemudian nanti di list, dibuat daftar permasalahannya yang muncul apa saja, apa yang kira-kira harus diselesaikan, tujuan terapinya ini tercapai atau tidak. Seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya akan dievaluasi lagi. Dari tadi yang direncanakan ada problem, kemudian ada solusi. Nah, dari solusi yang disampaikan tadi dievaluasi lagi ya. Apakah masih akan muncul masalah-masalah lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada suatu siklus ya. Jadi kalau kita bicara asuransi kefarmasian itu tidak berhenti hanya sampai pasien pakai obat, dikasih informasi selesai, tidak ya. Tetapi itu ada suatu siklus ya. Sampai kalau kita bicara tentang penyakit kronis ya sampai tujuan terapi itu tercapai. Nah, ini adalah definisi dari pharmaceutical care ya, di mana apoteker itu bertanggung jawab langsung pada pengobatan pasien. Jadi sebenarnya semuanya luarannya itu adalah sama untuk kepentingan pasien ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Maka sekarang kalau kita bicara outcome terapi itu tidak ya sekedar obatnya berefek atau tidak ya, tapi sekarang lebih jauh dari itu adalah bagaimana kualitas hidup pasiennya. Nah, terutama ini berlaku adalah untuk penyakit-penyakit kronisnya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar tentang bagaimana kita mengukur kualitas hidup dari pasien. Atau sebelumnya ini sudah dapat ya teman-teman ya di mata kuliah farmakoekonomi ya, kualitas hidup ya. Masih ada materinya? Masih ingat nggak? Nah, yang farmakoekonominya MBKM ya mungkin nggak dapat ya. Nah, ini apa yang dibutuhkan oleh pelayanan pharmaceutical care? Tentunya di sini farmasi itu harus bisa membangun hubungan profesional dengan apoteker. Ya, jadi kedekatan ya, bagaimana sehingga farmasi itu dipercaya. Ya, farmasi hadir ya di ruangan ya, dipercaya oleh pasien bahwa oh ini saya kalau mau tanya obat ya saya tanya farmasi. Kemudian selain itu juga pelayanan asuransi kefarmasian itu harus disupport oleh logistik yang kuat ya. Maka di sini pelayanan farmasi klinik itu tidak bisa terpisahkan dari manajerial. Ya, tidak bisa rumah sakit itu hanya fokus di pelayanan farmasi klinik saja, tidak bisa. Harus disupport juga oleh manajerial yang kuat ya, karena apa hubungannya dengan distribusi obatnya. Ya, distribusi obat harus cepat dan akurat pada pasien. Kemudian harus disupport oleh data pasien yang lengkap. Inilah kenapa kalian itu nanti akan belajar tentang bagaimana kita mengoleksi data dari pasien ya. Kita melakukan wawancara terkait dengan pengobatan pasien, yaitu ya dalam rangka untuk mendapatkan data informasi pasien yang lengkap. Ya. Kemudian di dalam melakukan pelayanan asuransi kefarmasian yang tidak kalah penting di sini adalah melakukan dokumentasi. Ya, sebagai apa ya? Sebagai bukti legalitas pelayanan yang kita lakukan dan juga nantinya sebagai apa ya? Komunikasi ya, bentuk komunikasi antara farmasi dengan dokter. Pada saat ini farmasi itu yang dia bertanggung jawab di pasien ya, farmasi klinis itu juga akan membuat dokumentasi pada rekam medis. Ya, jadi nanti dari situ akan menjadi komunikasi antara farmasi dengan dokter, farmasi dengan perawat, ya. Supaya nanti tahu saran atau rekomendasi farmasi itu apa.
terkait dengan tujuan dari pelayanan farmasi klinik. Nah, ini ada 4 poin yang menjadi tujuan utama dari farmasi klinik. Yang pertama adalah memaksimalkan efek terapi. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita di dalam memantau pengobatan pasien itu adalah dengan prinsip 4T1W. Masih ingat ya 4T1W? Masih, Bu. Ya, apa Mbak Dinda 4T1W? Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat indikasi, sama waspada efek samping. Ya, meskipun tidak berurutan ya, tapi apa yang disampaikan Mbak Dina ya sudah tepat ya. Tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis dan cara pemberian, dan yang terakhir adalah waspada efek samping. Itu yang perlu kita pantau ya. Jadi di dalam lingkup pelayanan farmasi klinik itu ada yang namanya adalah pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, itu yang kita lakukan. Kita lihat apakah ada problem atau tidak dari pengobatan pasien. Kemudian meminimalkan resiko. Nah, tentunya kalau kita sudah melakukan pengobatan rasional kan harapannya efek samping itu bisa dicegah ya. Sehingga resiko efek samping itu bisa dicegah lebih dini, atau mungkin ada potensi interaksi obat atau kontraindikasi. Nah, kalau kita sudah dari awal sudah memastikan pasiennya tepat, obatnya sudah sesuai, nah seperti itu, maka efek-efek seperti ini akan bisa diminimalkan. Kemudian meminimalkan biaya ini kaitannya dengan resiko ESO. Contohnya kalau pasien itu ada efek samping atau mungkin pasiennya ini sebenarnya nggak butuh obat, tapi kok ternyata diberikan obat untuk mencegah efek samping. Nah, sebenarnya kan nanti bisa diminimalkan dari biayanya kalau farmasi bisa mencegah itu terjadi. Oke. Ya, kemudian menghormati pilihan pasien. Nah, ini yang selama ini mungkin miss ya, atau banyak yang tidak dilakukan ya. Jadi mungkin juga karena faktor dari edukasi pasiennya sendiri ya. Jadi pasiennya itu tidak well educated sehingga pasien itu nggak ngerti sebenarnya sakitnya apa, dia butuhnya apa. Itu mungkin pasiennya nggak ngerti gitu ya. Nah, maka kemudian inilah yang saat ini kemudian mencoba untuk dibangun bagaimana pengobatan itu berpusat pada pasien atau patient center care. Jadi lebih lanjut materinya akan kita bahas ya. Patient center care. Jadi yang menjadi pusat itu adalah pasien gitu ya. Pasien berhak untuk menentukan saya itu mau memilih dengan terapi yang mana gitu ya. Pasiennya juga berhak untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada dirinya, apa yang akan terjadi ketika saya menggunakan obat ini, apa yang akan terjadi ketika saya tidak memilih untuk menggunakan obat tersebut, misalnya seperti itu. Jadi di sini dengan adanya interaksi dengan pasien ini diharapkan pasien itu aware dengan masalah kesehatannya, sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor keberhasilan dari terapi pasien. Nah, ini yang tadi saya tanyakan pada teman-teman ya dari standar pelayanan farmasian tadi, yang menjadi ruang lingkup dari pelayanan farmasi klinik ini di rumah sakit, ini di apotek Sudirman mungkin hampir sama, banyak di community. Sedangkan yang di rumah sakit mungkin bedanya di sini ada rekonsiliasi ya, penelusuran riwayat penggunaan obat. Ini biasanya dilakukan dengan wawancara. Rekonsiliasi ini nanti biasanya dalam satu rangkaian ya. Kemudian ada visit, itu yang tidak ada di apotek atau puskesmas ya. Kemudian ada pemantauan kadar obat dalam darah, meskipun sebenarnya mungkin pemantauan kadar obat dalam darah ini sudah jarang sekali dilakukan ya, karena memang yang pertama dari sisi cost yang sangat tinggi, kemudian juga dari sisi peralatan dan juga dari sisi SDM. Ya, dispensing sediaan steril, mungkin nanti teman-teman yang ambil
terapi parenteral nanti akan dapat gambaran lebih dalam ya terkait dengan apa saja sih dispensing sediaan steril itu, sehingga nanti pada saat teman-teman praktek PKPA akan dapat gambaran lebih lanjut ya. Di beberapa rumah sakit itu diperbolehkan mahasiswa PKPA untuk terlibat di dalam kegiatan dispensing sediaan steril. Nah itu. Nah ini yang menjadi latar belakang farmasi klinik ya. Tadi intinya semua ini, dari semua ini ya, dari tugas kita sebagai apoteker klinis itu tujuannya utama sebenarnya adalah mencegah medication error ya, supaya tingkat mortalitas dan morbiditas itu bisa gitu. Ini karakteristiknya. Intinya di sini adalah ya meskipun mungkin ini belum sepenuhnya ya apoteker itu bisa menjadi mitra dan mendampingi dokter, tetapi mungkin di beberapa rumah sakit ini sudah berjalan. Ya, jadi teman-teman apoteker yang di rumah sakit itu sudah banyak berjuang ya untuk bisa menjadi mitra dan mendampingi dokter. Dan ini tidak serta-merta ya, kemudian teman-teman mungkin misalnya datang ke suatu rumah sakit ya, punya idealisme yang sangat tinggi, punya misi yang sangat kuat gitu, bahwa saya itu harus menjadi apoteker yang bermitra dengan dokter ya. Karena kan masih banyak juga yang mungkin apoteker itu berasa kayak apa ya, stratanya atau statusnya di bawah dokter gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita sesama profesi kesehatan itu kan kita bermitra. Nah itulah mungkin tujuannya juga teman-teman ini dapat mata kuliah IPI ya, dari mulai zaman kuliah sudah diperkenalkan antar profesi ya, harapannya adalah tadi antar profesi bisa saling menghormati ya, hingga bisa menjadi mitra dan bisa saling bekerja berdampingan, seperti itu harapannya. Jadi dokter itu memang yang paling berwenang untuk menentukan diagnosis dan terapi, tetapi apoteker di sini bertugas atau memiliki wewenang untuk ikut membantu memantau ya, memantau, melakukan monitoring ya, melakukan penilaian dari pengobatan yang diperoleh oleh pasien. Jadi fokus kita adalah pengobatan pasien, bukan mendiagnosis. Sekali lagi saya tekankan ke teman-teman ya. Kalau kita misalnya teman-teman di sini belajar ya, dilatih untuk kita mendalami suatu kasus tertentu gitu ya. Mungkin memang teman-teman di sini harus kita berikan ya, harus kita sampaikan juga terkait dengan diagnosis ya, supaya nanti bisa mengenali obatnya, bisa tahu ini sesuai atau tidaknya, seperti itu ya. Tetapi itu bukan dalam rangka teman-teman itu menegakkan diagnosis, tetapi dalam rangka untuk kita melakukan pemantauan terapi obat pada pasien. Itu poinnya. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah pesan saya ya. Kolaborasi interprofesional itu adalah kebutuhan ya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pada pasien, untuk bisa mencapai outcome pasien. Gitu. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin berpraktek sebagai seorang apoteker klinis, ada beberapa keterampilan-keterampilan tadi yang harus kita kuasai ya. Keterampilan farmasi klinis itu harus mengerti apa saja. Yang jelas farmasi klinik itu ya harus ngerti tentang penyakit. Ya, meskipun tidak mendiagnosis, tapi harus ngerti tentang penyakit. Farmasi klinis harus ngerti bagaimana kita menginterpretasikan hasil lab. Ya, teman-teman di farmakoterapi sudah pernah belajar ya. Oh kalau misalnya gula darahnya sekian itu artinya apa? Oh tekanan darah sekian itu artinya apa? Itu dalam rangka untuk melakukan pemantauan terapi. Ya, farmasi klinik itu harus bisa melakukan komunikasi efektif. Teman-teman sudah belajar tentang komunikasi dan Q. Semester kemarin ya sudah dapat ya? Sudah dapat? Dari komunikasi efektif
Apa itu komunikasi efektif? Mungkin Mbak Ida bisa menjelaskan apa yang bisa ditangkap dari kuliahnya PIO, komunikasi dan PIO. Apa sih komunikasi efektif? Karena itu adalah suatu keharusan ya untuk bisa menjadi apoteker klinis. Apa itu komunikasi? Mungkin dari apa menanyakan kepada pasien nama, terus usia, keluhan dan lain-lain, terus awal penyakit, awal gejala penyakit itu muncul, sama riwayat penyakit gitu, Bu. Ya, oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Terima kasih Mbak Indah ya. Tadi komunikasi efektif itu untuk menggali problem pasien. Gitu ya. Ada yang punya pendapat lain? Apa itu komunikasi efektif? Ya, silakan. Coba. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Ya, itu tujuannya. Ya, tujuannya dari komunikasi efektif itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu bisa diterima sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dan komunikasi efektif itu tidak hanya pada pasien, ya, tapi komunikasi efektif itu juga dibutuhkan dengan pada saat kita berkomunikasi dengan profesi kesehatan yang lain, gitu ya. Jadi di dalam berkomunikasi efektif tentunya kita juga harus tahu, ya, kalau batasannya kalau kita bicaranya dengan pasien itu batasannya seperti apa, istilah-istilah yang digunakan bagaimana. Tentunya akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan dokter, perawat, atau dengan sejawat yang lain, atau mungkin dengan itu juga adalah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh farmasi klinik. Ya. Komunikasi efektif tadi juga diperlukan tadi untuk wawancara ya, menggali riwayat penggunaan obat pasien. Nah, wawancara untuk rekonsiliasi, ya, mencocokkan obat yang dibawa dengan yang diterima di rumah sakit. Oke. Mungkin terkait dengan pengantar farmasi klinik ini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Untuk 1 jam pertama kita sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Ya, tidak ada. Kita akan bergeser ya ke aktivitas asinkronus ya. Di Spada saya sudah, teman-teman sudah bisa masuk Spada belum? Yang farmasi klinik. Untuk enrollnya belum, Bu. Password enrollnya belum diberikan. Sebentar, saya akan cek dulu. Ini kayak semuanya bisa buka Spadanya.